Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah dan juga para pemirsa, puji syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dalam rangka untuk melanjutkan taklim kita, yaitu ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Dan kali ini alhamdulillah kita telah menginjak pada episode yang ke-7, yaitu Faslun fil wudu'i was-sholah, halaman 3 bagi yang punya kitabnya. Jadi bab ini Rasulullah SAW berbicara tentang wudhu, yang mana punya fadilah. Ya, ada 2 bacaan yang bila kita baca di akhir wudhu, setelah wudhu, maka akan memiliki fadilah keutamaan yang sangat luar biasa. Untuk itu mari kita baca. Qala Rasulullah SAW, Ya Ali, istaqsi isbaghul wudhu'i fa innahu syatrul iman. Fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma'i fa idza farghta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar min ba'di ghuslil qadamaini 10 marratin yufarijillahu hammaka. Kita lanjut. Ya Ali, idza faraghta min at-taharati fakhud ma'an wamsah biyadaika raqabataka wa qul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma anzur ilal ardi wa qul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla syahiratin wa kabiratin. Hadirin jamaah, jadi Rasulullah berwasiat ya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang berarti juga untuk kita seluruh umat, ya, umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan Ya Ali, wahai Ali, istaqsi isbaghul wudu'i. Istaqsi, maksimalkan. Isbaghul wudu'i, di dalam penyempurnaan wudu. Mengapa? Fa innahu syatrul iman. Maka sesungguhnya itu merupakan kesempurnaan iman. Istaqsi, maksimalkan ya, di dalam menyempurnakan wudhu. Jadi wudhu yang sempurna itu adalah wudhu yang memenuhi syarat, rukun, dan juga sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kita berwudhu, hendaklah kita tahu apa itu syarat wudhu, apa rukun-rukunnya, dan apa sunnah-sunnahnya. Apa syarat wudhu? Yang pertama adalah muslim. Sudah pasti dia seorang muslim. Kalau nggak muslim, percuma wudhu, tidak sah. Yang kedua, yaitu bilma'i tahhirun wa mutahhirun, berwudhu dengan air yang suci dan mensucikan. Itu syarat wudhu. Lalu yang rukunnya, ya, rukun wudhu. Yang pertama apa? Rukun wudhu yang pertama adalah niat. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat berwudhu saat membasuh wajah. Rukun yang kedua adalah wa ghuslil wajhi, membasuh wajah atau muka. Jadi niat yang rukun yang pertama, niat tadi dilakukan berbarengan dengan rukun yang kedua, yaitu membasuh muka. Jadi teknisnya begini para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil air, kita basuh muka sambil niat dalam hati. Bagaimana niatnya? Bisa pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, dan juga pakai bahasa apa saja yang kita bisa. Bahasa Arab, bahasa daerah boleh. Jadi kalau bahasa Indonesia sambil kita basuh muka, ya Allah, aku niat ambil air wudhu lillahi ta'ala. Jadi, atau waktu basuh muka, aku niat
berwudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Jadi, atau mau pakai bahasa Arab, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Jangan lupa itu ya. Jadi niat saat membasuh muka. Lalu rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Wa ghuslil yadayhi ila mirfaqaini. Sampai siku. Dibasuh sampai siku, di atasnya dikit. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, menyapu kulit kepala. Wamsahu ba'dir ra'si. Menyapu kulit kepala. Bukan rambut ya. Kalau menyapu rambut kasihan yang nggak punya rambut. Jadi menyapu kulit kepala itu menjadi rukun dalam wudu. Yang keempat. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa ghuslur rajulaini ilal ka'baini. Di rukun itu yang kelima. Yang keenam adalah tertib. Kita jalankan itu dengan tertib, dari niat, kemudian membasuh muka ya, dan seterusnya, berurutan. Itu tertib, itu rukun wudu yang harus kita ketahui. Lalu apalagi sunnah-sunnahnya juga harus kita ambil. Hadirin para jemaah, apa saja yang menjadi sunnah wudu itu? Yang pertama adalah membaca bismillah. Jangan lupa, walaupun sunnah harus kita lakukan, karena semua perbuatan, semua ibadah yang tidak diawali dengan bismillah, maka tidak ada keberkahan di situ. Yang kedua, ya sunnahnya mencuci dua telapak tangan. Jadi setelah bismillah, dua telapak tangan kita bersihkan, kita bolak-balik ya, kita bersihkan itu. Itu sunnah. Yang ketiga adalah berkumur. Kita berkumur. Yang keempat, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung. Dan kita keluarkan lagi. Ya. Itu namanya apa itu? Istinsak. Ya, memasukkan air ke dalam hidung. Itu sunnah. Harus kita ambil biar wudu kita sempurna. Lalu yang kelima, sunnahnya menyapu semua bagian kepala. Wamsahu jami'ir ra'si. Kalau rukunnya menyapu sebagian kepala, lah sunnahnya boleh kita ambil air, kita basuh semua kepala. Itu sunnah. Ya, nggak apa-apa kita ambil semuanya, malah tambah bersih gitu. Lalu sunnah yang keenam, menyapu dua telinga. Wamsahul udhunaini. Air ya, tadi saya begini, kanan kiri 3 kali. Itu sunnah. Lalu yang ketujuh, apa sunnahnya? Menggosok-gosok jenggot sampai pangkal tempat tubuhnya jenggot. Ini sunnah. Kemudian yang kedelapan, menggosok-gosok sela-sela jari tangan dan kaki. Jadi sambil membasuh tangan tadi, sela-sela jari ini kita basuh juga, kita bersihkan. Dan juga waktu membasuh kaki juga kita gosok-gosok kaki kita itu. Berikutnya yang kesembilan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Jadi kita utamakan yang kanan dulu. Setelah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu sunnah. Kemudian sunnah berikutnya, tiap-tiap bersuci, ya mulai dari yang membasuh muka, tangan, dan semua, itu dilakukan sebanyak 3 kali. Jangan sekali, 3 kali. Itu menjadi sunnah di dalam berwudu. Dan itu harus kita penuhin, sehingga wudu kita dikatakan sempurna. Istaqsi isbagul wudu'i. Maksimalkan di dalam penyempurnaan wudu. Ya, rukun dan sunnah kita penuhin. Kemudian hal yang membatalkan wudu juga kita ketahui, maka wudu kita menjadi sempurna. Dan itu kata Rasulullah, fa'innahu syadrul iman. Sesungguhnya hal itu merupakan kesempurnaan iman. Kita lanjutkan kembali. Fa'idha tawadda'ta, maka ketika kamu berwudu, falatusrif fil ma'i, maka jangan berlebihan. Tusrif di dalam menggunakan air. Jadi jangan boros, secukupnya air. Kalau pakai keran jangan terlalu besar, namun juga jangan terlalu kecil, di tengah-tengah. Jadi nggak boleh kita terlalu boros menggunakan air itu. Fa'idha fargota min tuhrin, maka ketika
kamu sudah selesai dari bersuci itu, dari berwudu itu maksudnya, faqra, maka bacalah. Ini kata Rasulullah. Apa yang dibaca? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ini ya sebuah amalan yang barangkali jamaah belum pernah mendengar, ya, ini luar biasa. Jadi setelah kita bersuci, selesai bersuci, kita suruh membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu ayat, ya. Ayat pertama surat Al-Qadar. Kapan dibacanya? Ya, mim ba'di ghusl qadamaini. Dari setelah membasuh kaki. Berarti di akhir, ya, setelah kaki kita basuh, kita disuruh membaca tadi itu. Asra marrotin. Sebanyak 10 kali. Jadi setelah membasuh kaki selesai, kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 10 kali. Asra marrotin. Maka apa fadilahnya? Kata Rasulullah, yufarijillahu hammaka. Allah akan mengembirakan kesedihanmu. Atau Allah akan menghapus kesedihanmu dan mengganti dengan kegembiraan. Subhanallah, hadirin para jamaah. Ini adalah satu amalan, ya, amalan khusus yang bila kita amalkan setelah membasuh 2 kali kita, berarti wudu kita rukunnya sudah terpenuhi, rukun sunnah urutan dalam wudu sudah selesai. Kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan kita baca dengan tumakninah, kita baca dengan khusyuk, pelan-pelan, jangan buru-buru, 10 kali. Maka Allah akan menghapus kesedihan kita dan menghilangkan kesedihan itu, mengganti dengan kegembiraan. Subhanallah, hadirin jamaah. Jadi untuk hadirin jamaah kita semua kalau lagi sedang galau, ya, sedang lagi lepas kendali, lagi marah, lagi tidak terkontrol, ya, lagi emosional gitu, maka segera ambil wudu, berwudu dengan sempurna, ya, kita sempurnakan wudu kita dengan memenuhi rukun, ya, syarat dan juga sunnah-sunnahnya. Setelah itu kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 10 kali, maka kesedihan akan sirna dan berganti dengan kegembiraan. Subhanallah, ini sangat wajib sekali. Kemudian kita lanjut, hadirin jamaah, apa fadilah dari berwudu lagi dan apa yang harus dibaca setelah baca ini, ya Ali, wahai Ali, idza faraqta minat taharati, ketika kamu sudah selesai dari bersuci atau berwudu tadi, dalam arti apa, semua urutan wudu sudah kita laksanakan dan kita sudah membaca inna anzalnahu tadi itu selesai, maka apa perintah berikutnya? Fakhud ma'an, maka ambillah air, ya, menggunakan tangan kita, tangan kanan dari air, wafsah biyadaika, dan basuh dengan kedua tanganmu, dengan tanganmu kita ambil air, 2 boleh, 2 tangan. Rokobataka, kita usapkan kepada punggung kita, punuk kita, di belakang leher agak bawah dikit. Jadi selesai itu kita ambil air, kita basuh punggung kita. Waqul, dan berkata atau berdoa atau membaca. Jadi sambil kita membasuh punggung kita dengan air, kita membaca. Apa yang dibaca? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai sini. Setelah baca ini, tsumangdzur, kemudian lihatlah ilal ardi, ke bumi. Artinya suruh lihat ke bawah kita. Waqul, dan bacalah asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Yaitu membaca apa? Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa inna man qala hadza, maka sesungguhnya barang siapa yang membaca atau berdoa demikian, ghafarallahu lahu, Allah akan memberikan ampunan baginya, kulla syahiratin wa kabiratin, tiap-tiap dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Subhanallah, hadirin jamaah. Jadi ini bacaan yang kedua yang harus kita baca. Ya, setelah selesai kita baca inna anzalnahu, kita ambil air, kita basuh di punggung kita, punuk kita, sambil kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa sih artinya? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika,
dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Wahdaka la syarika laka. Maha Esa Engkau dan tidak ada yang menyekutukannya. Tidak ada yang menyamai Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bertobat, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan bertobat kepadamu. Nah, itu bacaan atau doa. Sumangzur, setelah itu, setelah baca tadi itu, sumangzur ila ardi. Kemudian lihatlah ke bawah. Ke bumi, ya, ke bumi atau ke bawah, sambil berkata atau berdoa, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambamu, abduka wa rasuluka, dan juga utusanmu. Jadi kalau lengkapnya adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Maka barang siapa yang membaca ini setelah wudhu tadi itu, maka kata Rasulullah, ghafarallahu lahu kulla syahiratin wa kabiratin. Allah akan memberikan ampunan untuknya, untuk tiap-tiap dosa yang kecil maupun yang besar. Subhanallah, hadirin jamaah, ini merupakan bentuk maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah dengan cara mengampuni dosa hambanya. Ketika hambanya berwudu dengan sempurna, kemudian membaca inna anzalnahu 10 kali, kemudian diakhiri dengan bacaan tadi ini. Setelah itu boleh kita berdoa yang lain, doa wudu. Allahumma ja'alni minat tawabina, waj'alni minal tatahhirin, waj'alni min ibadika sholihin, boleh. Namun diawali dengan ini dulu. Subhanallah, ya, dosa kita yang kecil maupun yang besar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua keutamaan ketika kita berwudu mengikuti perintah Rasulullah dalam wasiat ini. Pertama adalah kita mendapatkan kegembiraan, ya, kesedihan kita dihapus oleh Allah dengan baca inna anzalnahu fi lailatul qadar tadi itu. Dan yang kedua, dengan kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, maka dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan istiqomah. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.